Upacara pemakaman yang dilakukan oleh suku Batak Toba di wilayah Sumatera Utara yang dimaksud adalah upacara pemakaman Sahur Madura, yaitu salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh orang Batak khususnya pada suku Batak Toba. Sahur Madura yang artinya sampai tua atau saat berbuka adalah tradisi di dalam Batak Toba yang dilangsungkan ketika orang Batak yang berusia yang sangat tua barulah upacara adat seperti ini dapat dilaksanakan. Sebelum melaksanakan upacara adat pemakaman Sahur ini diadakan rapat oleh keluarga besar dan sejumlah pengurus besar, baru mereka akan memilih adat yang sesuai dengan kakak adik, juga bola tulang, dan tulang untuk berlangsungnya proses upacara. Jika meninggal sempurna dalam kekerabatan, maka akan penguburannya pun dilaksanakan dengan sempurna. Pada masyarakat Batak Toba, upacara kematian Sahur Madura ini membutuhkan persiapan yang sangat matang dari segi materi, karena untuk menghormati nenek moyang mereka yang telah lebih dulu menghadap pada Sang Pencipta, maka mereka harus membuatkan seekor kerbau sebagai pembawa yang sudah meninggal sebesar tua atau sempurna. Setiap bagian tubuh dari kerbau telah memiliki bagian masing-masing dalam upacara kematian Sahur Madura. Yang pertama, kepala, yaitu untuk hasil potong atau yang berpesta. Yang kedua, rusuk untuk hula-hula bonan nyari, yaitu untuk saudara sekeluarga ibu. Yang ketiga, tulang paha sebelah kanan untuk hula-hula bonan tulang atau saudari sekeluarga istri. Yang keempat, ekor sebelah kanan untuk tulang atau paman. Yang kelima, ekor sebelah kiri untuk hula-hula atau paman juga. Yang keenam, leher bagian depan untuk buru atau perempuan sekeluarga dengan suami. Yang ketujuh, leher bagian belakang untuk buru saudara perempuan paha sebelah kiri untuk gading bulan, dan paha sebelah kiri belakang untuk pahlawan Sahur Madura. Pelaksanaan upacara Sahur Madura dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama upacara di Jawa atau di rumah, yang kedua upacara di hadapan orang. Kedua upacara inilah yang dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat Batak Toba sebelum mengantarkan mayat ke liang kubur. Materi selanjutnya yaitu jenis upacara Sahur Madura. Yang pertama itu ada upacara di jabu atau di dalam rumah. Pada saat acara di jabu atau di rumah akan dimulai
orang tua yang meninggal dibaringkan di jabu bona atau di ruang tamu, letaknya berhadapan dengan kamar orang tua yang meninggal ataupun menghadap kamar anak-anaknya. Lalu diselimutin dengan ulos selimut, yaitu nama ulus. Nama ulus yang digunakan sebagai selimut untuk mengulusi orang yang meninggal tersebut. Itulah yang menandakan bahwa orang yang meninggal itu telah mati sama tua. Setelah itu, mayat orang tua yang meninggal akan tetap di dalam rumah sebelum dilanjutkan dengan acara di luar rumah atau disebut dengan upacara maralaman atau di halaman. Upacara di luar rumah biasanya diadakan setelah 1 atau 2 hari upacara dalam rumah. Yang kedua, upacara maralaman atau di halaman. Maralaman adalah upacara terakhir sebelum penguburan pada orang yang meninggal sempurna atau seorang mertua. Bagi adat Batak Toba, orang yang mati seorang mertua berarti telah menikahkan seluruh anaknya dan telah memiliki cucu dari anak laki-laki ataupun perempuan. Karena sudah sempurna atau sahur kematiannya, maka acara pemberangkatannya harus dilakukan sempurna yang disebut daun dilaksanakan maralaman atau di halaman rumah, dan makanan atau hewan yang disiapkan adalah sidi atau kerbau. Kerbau inilah yang nantinya akan disembelih seseorang dalam upacara adat yang berlangsung menuju status seseorang dalam dari hari itu. Kemudian dilanjutkan dengan mopo, yaitu yang meninggal dimasukkan ke dalam peti atau rumah-rumahnya. Pada saat ini disampaikan ulus saput dari tulang dan ulus sampai tua kepada turun-turunannya oleh hula-hula. Apabila cara penyampaian ulus saput dan ulus sampai tua telah selesai, maka petugas membuat sanggul marata atau daun-daun mekar hijau yang ditaruh dalam ampang atau bakul Batak berisi padi. Sanggul marata adalah simbol atau lambang haluan atau kesejahteraan. Setelah itu dilanjutkan acara perbuatnya, yaitu membawa peti mati yang berisi jenazah keluar dari rumah dan meletakkannya di halaman rumah. Lalu pada saat itu para unsur dalian dan dahulu halayak ramai dengan berpohon sesuai dengan fungsinya datang memutar masing-masing dengan bawaannya. Pada saat ini juga semua jambar atau bagian yang telah disiapkan dengan milik-milik ditambah dengan beberapa ekor babi untuk makan bersama. Di samping membenahi hewan kerbau yang dibenahi atas jambar-jambar dalam keadaan mentah. Jika acara makan bersama telah selesai, maka dilanjutkan dengan mengapu dari sulit. Mengapu adalah ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat, dan pada saat itulah diumumkan bahwa mereka Hazuli telah bersedia menerima gula-gula, buru dan juga longan unta. Lalu acara diserahkan kepada petugas kepercayaan atau agama. Sebelum diserahkan kepada petugas agama, biasanya akan dibacakan silsilah hidup orang yang meninggal atau riwayat hidup Islam, hidupnya serta nama-nama anak dan cucunya akan dibacakan pada saat itu. Setelah itu, jenazah ditutup rapat dan dikuburkan dengan selanjutnya adanya kegiatan berkondang atau bergendang atau pesta pemberangkatan dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan mulai jadi Nagolon atas kebahagiaan yang mereka nikmati. Dilaksanakan beberapa hari dengan makanan atau minuman yang dihidangkan mulai dari pagi sampai malam hari untuk semua yang hadir, yang biasa disebut mangalib dakon atau menunjukkan keberadaan. Lalu acara diserahkan kepada petugas kepercayaan atau agama. Jenazah dibawa ke pemakaman, lalu petugas agama melakukan ibadah sebelum si jenazah dimakamkan. Selanjutnya, peti jenazah ditutup rapat dan dikuburkan dengan ditimbun berbentuk tanah. Tradisi pada masyarakat Batak Toba dimulai dari nenek moyang terdahulu. Seperti tradisi upacara sorghum ini telah digenerasikan sampai saat ini. Jadi dimanapun masyarakat Batak Toba berada, jika seseorang dari anggota keluarga ada yang meninggal pada usia sempurna atau seorang mertua, pada umumnya dilakukan upacara kematian yang disebut seorang mertua, dan tradisi ini sudah menjadi kebudayaan bagi seluruh masyarakat Batak Toba. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Dalam upacara sahur matua, semua keluarga, saudara, orang tua, anak muda, dan seluruh warga masyarakat dimanapun dia berada, seperti di rantau, di ladang, pemukiman, berburu,
masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Kebudayaan Saruma Tua pada masyarakat Batak Toba ini sangat kental. Oleh karena itu, dimanapun masyarakat Batak Toba berada, mereka akan tetap melestarikannya budaya dan tradisi dari nenek moyang mereka. Upacara kematian Saruma Tua pada masyarakat Batak Toba sangat penting untuk dilaksanakan bagi keluarga yang meninggal sempurna atau Saruma Tua. Untuk melaksanakan upacara ini, pihak keluarga harus membawa kerbau untuk dibagikan kepada sebagai sanggar atau bagian sesuai aturan kepada semua orang yang datang. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan upacara ini membuat masyarakat Batak Toba ada yang tidak mampu dan mengganti hewan kerbau tadi menjadi hewan ternak lain yang lebih murah, misalnya babi, agar upacara Saruma Tua tetap dapat terjadi dan terlaksanakan. Jadi, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa upacara Saruma Tua adalah upacara yang berasal dari daerah Sumatera Utara, khususnya daerah Sumatera Utara, khususnya dari suku Batak Toba. Upacara ini sangat penting dilaksanakan oleh keluarga besar yang keluarga kesimpulan dari ini adalah upacara Saruma Tua merupakan sebuah upacara adat Batak Toba yang berasal dari yang melibatkan para masyarakat setempat untuk menyukseskan atau melaksanakan acara tersebut untuk menghormati nenek moyang yang telah pertama menghadap kepada Sang Pencipta. Dalam acara ini atau upacara ini terbagi atas dua bagian utama, yaitu upacara dalam rumah dan upacara di luar rumah. Upacara dalam rumah biasanya dilakukan 1 hari atau 2 hari setelah mayat meninggal. Setelah itu akan